Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin mempresentasikan mengenai teknik penulisan daftar pustaka. Anggota kelompok 15 terdiri dari 5 anggota, yaitu yang pertama Sylvia Hidayantisah, saya sendiri dengan NIM 631900039. Yang kedua Dinda Putri Cantika dengan NIM 631900053. Yang ketiga ada Lia Rahma dengan NIM 631900019. Yang keempat ada Sabira Asfaq dengan NIM 631905558. Dan yang terakhir ada Zahra Tunida Septiani dengan NIM 631900172. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian daftar pustaka. Menurut Ninik M. Kuntoro, tahun 2007, daftar pustaka atau referensi adalah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Menurut George Gerald, tahun 1997, daftar pustaka atau bibliografi adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang tengah digarap. Secara umum, daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karangan ilmiah. Fungsi daftar pustaka. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka akan dibacakan oleh Saudari Cantika. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka. Yang pertama adalah nama penulis, yang kedua tahun terbitan sumber yang bersangkutan, ketiga data publikasi, buka kurung, nama tempat terbit, nama penerbit. Keempat, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Jenis daftar pustaka. Satu, daftar pustaka dari buku. Penulisan daftar pustaka dari buku dibedakan dari beberapa sumber, yaitu pertama, sumber satu orang penulis, yang kedua, sumber 2 orang atau 3 penulis, yang ketiga, sumber buku tanpa penulis, yang keempat, sumber buku terjemah, yang kelima, sumber buku ketika nama penulis sama nama judul buku berbeda. Adapun format penulisan untuk daftar pustaka buku, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul buku dengan tulisan miring, titik, kota terbit, titik 2, nama penerbit. Setelahnya contohnya ada di layar. Yang kedua, daftar pustaka dari makalah. Penulisan daftar pustaka yang sumbernya berasal dari makalah biasanya selalu mencantumkan seminar yang tercatat dalam makalah tersebut. Namun di beberapa kasus ada makalah yang tidak terkait dengan seminar. Format penulisan daftar pustaka dari makalah yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul makalah menggunakan tulisan miring, titik, makalah, titik. Contohnya seperti yang tertera di layar. Yang ketiga ada daftar pustaka dari jurnal. Jurnal juga sering digunakan sebagai bahan rujukan dari sebuah karya tulis. Hal ini karena jurnal merupakan rujukan terbarukan dan aktual karena berkaitan dengan hasil penelitian. Format penulisan dari daftar pustaka ini yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul artikel jurnal, titik, nama jurnal, titik, volume jurnal, titik. Contohnya seperti yang tertera di layar. Selanjutnya, yang keempat adalah daftar pustaka dari skripsi atau tesis atau disertasi. Adalah sumber rujukan yang akurat karena merupakan hasil penelitian di suatu perguruan tinggi. Format penulisan daftar pustaka dari skripsi ini adalah nama penulis, titik, tahun terbit, titik,
judul skripsi titik skripsi tanda miring titik kota terbit titik 2 nama universitas titik. Contohnya seperti yang ada di layar. Yang kelima adalah daftar pustaka dari internet. Internet juga dapat menjadi salah satu sumber penulisan dari sebuah karya tulis yang dapat menunjang dan memperluas informasi yang diperoleh. Format penulisan daftar pustaka dari internet adalah daftar penulis titik, tahun terbit titik, judul artikel garis miring titik, alamat web titik, tanggal akses web. Contohnya adalah seperti yang tertera di layar. Selanjutnya yang keenam itu daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia. Kamus atau ensiklopedia ini merupakan gudang informasi yang berkaitan dengan topik tertentu. Hal ini pun membuat kamus atau ensiklopedia ini sering dijadikan salah satu sumber untuk karya ilmiah atau kajian karya tulis untuk memperluas informasi dalam tinjauan pustaka. Untuk format penulisan daftar pustaka dari kamus atau ensiklopedia itu nama penulis, titik, tahun penerbit, titik, judul artikel, titik, judul artikel, titik, halaman, dan halaman. Seperti contoh di layar. Daftar pustaka dari koran. Daftar pustaka yang bersumber dari koran ini tidak jauh berbeda dengan sistematika daftar pustaka pada umumnya. Format untuk daftar pustaka yaitu koran yaitu nama, titik, tahun penerbit, titik, judul majalah atau judul koran, titik, kota, titik, judul artikel, titik, halaman, tanggal terbit. Seperti contoh yang tertera di layar. Daftar pustaka dari majalah. Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari majalah tidak jauh berbeda dengan daftar pustaka yang bersumber dari koran. Untuk penulisannya, kita menggunakan format daftar pustaka dari majalah, yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul majalah, titik, kota terbit, titik, 2, judul artikel, titik, halaman, buka kurung, tanggal terbit. Selanjutnya, untuk daftar pustaka dari wawancara. Terkadang dalam kumpulan sumber pustaka, kita membutuhkan sesi wawancara dengan seorang narasumber. Kegiatan wawancara bisa dilakukan secara langsung ataupun online melalui media tertentu. Untuk format penulisan daftar pustaka dari wawancara, yaitu nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul wawancara, titik, media yang menyiarkan, titik, kota terbit, titik, durasi, titik. Yang ke-10 ada apakah dari suatu lembaga tak menerbitkan sendiri buku untuk keperluan lembaga, karena itu merupakan suatu lembaga, maka buku tersebut merupakan indikator yang tidak ada. Format penulisan daftar pustaka dari lembaga, yaitu lembaga titik, tahun titik, judul titik, kota titik, 2, penerbit titik. Contohnya seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada variasi daftar pustaka. American Physiological Association merupakan singkatan dari American Physiological Association. Sesuai namanya, APA biasanya digunakan untuk penulisan daftar pustaka pada bidang psikologi. APA style dari buku. Contohnya sebuah jika pengarang 2 sampai 3 orang. Contohnya yang ada di layar. Tata cara atau PA. Yang pertama, nama diikuti nama depan. Yang kedua, tahun penerbitku tanda kurung. Yang ketiga, judul buku dicetak miring. Yang keempat, edisi dalam kurung bulat jika selain yang pertama.
Yang kelima, kota penerbit. Yang keenam, nama penerbit. Yang ketujuh, baris pertama setiap kutipan dibiarkan disesuaikan. Setiap baris berikut menjorok 5 sampai 7 spasi. Selanjutnya MLA atau The Modern Language Association. MLA singkatan dari Modern Language Association. Gaya penulisan MLA bersumber dari MLA Handbook for Writers of Research Papers. Umumnya MLA digunakan untuk bidang seni seperti film, musik, dan teater. Tata caranya, format penulisan gaya ini adalah nama belakang, koma, nama depan, titik, tanda kutip judul, nama jurnal volume, titik, nomor dalam kurung tahun, titik 2, halaman, titik. Yang kedua, contoh dari style MLA yaitu penulisan daftar pustaka jurnal dalam kurung 1 penulis. Yang kedua adalah penulisan daftar pustaka 2 atau 3 orang pengarang. Contohnya seperti tertera dalam slide. Selanjutnya Chicago Style. Pengertiannya, format penulisan Chicago ini bersumber dari The Chicago Manual of Style. Chicago Style biasanya digunakan dalam bidang arsitektur. Tata cara atau format penulisan gaya ini adalah yang pertama, nama tengah harus disingkat. Yang kedua, nama belakang harus ditulis lengkap. Nama depan dapat ditulis lengkap atau berupa inisial. Yang terakhir, nama tengah ditulis inisial. Contohnya adalah dalam bentuk daftar pustaka dari buku dengan 2-3 pengarang. Yang kedua, contoh daftar pustaka dari buku tanpa nama pengarang. Langsung tuliskan judul buku sebagai pengganti nama pengarang di dalam teks. Cukup cantumkan judul buku yang dipersingkat. Contohnya tertera dalam slide. Harvard Style. Format penulisan Harvard Style ini biasanya digunakan dalam dunia pendidikan seperti ilmu sosial, filsafat, dan sejarah. Tata cara atau format untuk penulisan gaya Harvard ini seperti nama belakang pengarang, koma, inisial tahun terbit, koma, judul buku, dalam kurung judul buku yang dituliskan ini secara italic dengan penggunaan huruf kapital mengikuti standar penulisan kalimat. Atau dalam kurung edisi jika edisinya lebih dari 1 tahun. Koma, tempat diterbitkan, koma, penerbit. Contohnya, ada contoh daftar pustaka style Harvard dengan 1 pengarang, dan contoh daftar pustaka style Harvard dengan 2 pengarang. Contohnya dapat dilihat di layar. Membuat daftar pustaka mudah dengan Mendeley. Mendeley yaitu program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengolah dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley ini menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak manajemen referensi, PDF dengan Android, iOS, dan Mendeley Web, jaringan sosial peneliti. Cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Yang pertama, buka situs www.mendeley.com. Setelah itu, silahkan register dan kemudian sign up. Yang kedua, unduh aplikasi Mendeley pada situs tersebut dan install di laptop atau PC. Yang ketiga, lakukan verifikasi pendaftaran atau registrasi melalui pesan yang dikirim melalui email yang digunakan untuk registrasi. Mendeley siap digunakan. Yang keempat, mulai jalankan aplikasi dengan membuat library dengan cara mengunduh artikel jurnal dari beberapa sumber, lakukan validasi metadata. Cara validasi ialah dengan melakukan klik details are correct. Yang kelima, langkah selanjutnya adalah membuat kutipan di tulisan kita pada Microsoft Office Word.
Langkah yang dilakukan adalah dengan cara klik menu reference pada Microsoft Office Word, pilih Insert Citation, pilih jurnal atau artikel yang akan dikutip dengan mengklik artikel tersebut. Yang keenam, setelah semua selesai hingga membuat daftar pustaka pada akhir penulisan dengan cara klik menu reference, pilih Insert, bibliografi, maka secara otomatis akan terbuat daftar pustaka. Jadi kesimpulan yang kami ambil adalah daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatan yang menulis sebuah karya ilmiah. Jenis daftar pustaka bisa dilihat dari sumber materi atau kutipan berasal seperti buku, majalah, jurnal, dan sebagainya. Daftar pustaka juga memiliki beberapa tipe penulisan atau format tulisan seperti APA, MLA, Harvard, dan sebagainya. Tipe daftar pustaka tersebut digunakan sesuai dengan jenis bidang materi atau kutipan itu sendiri. Segitu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.